Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benigita Yuliani Sanjaya, NRP 571721069 dari kelas Vulkanologi 2025 akan menyampaikan materi terkait dengan bab 3, yaitu bentuk dan struktur gunung api. Menurut Simkling dan Selbert, 1994, bentuk gunung api dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan karakteristiknya. Gunung api berukuran sangat kecil meliputi kubah lava dan berbagai jenis kerucut piroklastika. Bentuk seperti cincin tuf atau tuffling dan maar lebih menyerupai cekungan daripada ketinggian. Deretan gunung api kecil yang tersusun dalam satu garis disebut erupsi celah atau erupsi linier. Sementara itu, gunung api berukuran besar mencakup gunung api komposit, kaldera, dan gunung api perisai. Lalu berdasarkan proses pembentukannya, gunung api dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu gunung api monogenesis dan gunung api polygenesis. Sedangkan untuk gunung api monogenesis terbentuk dari satu kali erupsi atau satu fase erupsi sehingga memiliki umur pendek dan ukuran kecil. Contohnya yaitu kubah lava, kerucut piroklastika, cincin tuf, dan maar. Sedangkan gunung api poligenesis terbentuk dari erupsi berulang dengan jeda waktu istirahat yang panjang, sering melibatkan berbagai jenis magma sehingga ukurannya besar. Contohnya yaitu gunung api komposit, kaldera, dan perisai. Lalu untuk gunung api monogenesis, yaitu magma yang keluar dari permukaan bumi dalam waktu singkat dengan volume kecil, energi rendah, atau hanya melibatkan gas menghasilkan gunung api berukuran kecil yang disebut gunung api monogenesis. Gunung api ini terbentuk dari satu kali erupsi atau satu periode aktivitas dengan masa aktif yang pendek. Contohnya yaitu gunung api Paricutin di Meksiko, gunung api Surtsey di Islandia, Gunung Anyar di Kompleks Gunung Api Lamongan, Gunung Tidar di Magelang. Lalu untuk bentuk-bentuk gunung api monogenesis yang utama yaitu ada dua, kubah lava dan kerucut berkladis piroklastika. Kubah lava yaitu magma kental yang keluar dari permukaan membeku dan menumpuk di lubang kebunan dan membentuk kubah atau buka lava. Pada gunung api tua yang tererosi, kubah lava dapat berubah sehingga menjadi kerucut lava. Lalu untuk kerucut Kartiska itu terbentuk dari akumulasi material erupsi di sekitar kawah. Jenisnya yaitu ada erupsi linier atau rekahan, kerucut sinder, kerucut tuf, cincin tuf, maar. Lalu untuk pelinian eruption, gunung api komposit berbentuk kerucut dengan diameter alas sekitar 50 km dan tinggi 3.000 meter. Tersusun dari lapisan breksitif dan aliran lava. Sering disebut sebagai gunung api strato yang mengandung intrusi dangkal seperti dike atau sill dan umumnya terbentuk di zona penunjam tektonik seperti di Indonesia. Contohnya itu Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Strukturnya meliputi dapur magma, retas, pipa kebunan, kawah, aliran lava, serta awan abu dan gas. Jika terdiri dari dua atau lebih kerucut sebanding disebut dengan gunung api jamak. Gunung api monogenesis kecil dapat berkembang menjadi komposit atau jamak seiring waktunya. Untuk gunung api komposit tertinggi di dunia itu ada Gunung Fuji, Gunung Etna, Gunung Kilimanjaro, Gunung Cotopaxi. Sedangkan di Indonesia itu ada Gunung Kerinci, Semeru, Gunung Raung, Gunung Merapi, dan Gunung Agung di Bali. Lalu untuk kompleks gunung api, yaitu adalah wilayah dengan banyak lubang erupsi, tumpang tindih, baik di lokasi erupsi maupun endapan material dengan beragam bentuk dan aktivitas vulkanik. Contohnya, yaitu di kompleks gunung api Dieng di Jawa Tengah dan Auckland di Selandia Baru yang meliputi kerucut komposit, gunung api monogenesis atau kaldera. Misalnya, gunung api Lamongan di Probolinggo memiliki kerucut komposit kecil dikelilingi kerucut sinder, kubah lava, aliran lava, dan maar. Contoh lain di Jawa Timur itu ada Gunung Wilis, Tengger, Iyang Argopuro, dan Ijen. Sedangkan di Jawa Barat itu kompleks gunung api Bandung Raya meliputi Talaga Bodas, Papandayan Derajat Kamujan Guntur, Patuha Malabar, dan Sunda Burangrang, Tangkuban Perahu, Tampomas.
Lalu untuk gunung api kaldera, gunung merupakan gunung api dengan kawah berdiameter lebih dari 2000 meter menurut Williams dan Britney. McBurney terbentuk akibat letusan, ambesan, atau longsoran. Kaldera letusan yaitu akibat letusan besar dari akumulasi gas bertekanan tinggi di kerucut komposit, dipicu diferensiasi magma basal ke andesit, dasit, atau riolit, atau juga pencampuran magma. Contohnya di Indonesia itu ada kaldera Toba, Krakatau, Sunda, Tengger, dan Ijen, Batur, dan Rinjani. Sedangkan untuk kaldera ambesan pada Gunung Api Perisai, akibat dari kekosongan dapur magma basal encer yang keluar masif menyebabkan ambesan batuan atas. Contohnya adalah kaldera Galapagos di Amerika Selatan. Lalu untuk kaldera longsoran, pada kerucut komposit magma menyamping ke lereng lemah karena sumbat lava pusat menyebabkan bulking dan longsor berbentuk tapal kuda. Contohnya Gunung Helens, Galunggung, dan Raung, Papandayan, Bandai. Lalu untuk tipe magmatiknya atau hidrotermal akibat alterasi bisa dipicu dari gempa tektonik. Letusan pembentuk kaldera disebut extrusive periods. Setelahnya, anak gunung api terbentuk dalam kaldera seperti Krakatau, Tengger, dan Batur. Pada fase konstruksi, kedua anak gunung ini bisa tumbuh besar hingga mengisi dan menyembikan kaldera. Contohnya ada Gunung Guntur, Gede Paranggong, Ciremai, Sindoro, dan Marapi. Lalu untuk gunung api perisai atau shield volcanoes adalah bentuk gunung api terbesar dan tertinggi dengan lereng sangat landai dan tersusun dari lapisan lava basalt. Ada tiga tipe utama, yaitu di Iceland, Iceland Shield, Hawaii, Hawaii Shield, dan Galapagos, Galapagos Shield. Tipe Islandia di Samudra Atlantik Utara dengan tinggi 50 hingga 1000 meter dengan rata-rata di 350 meter dengan lereng 1 hingga 5 derajat dengan maksimal 10 derajat volume 15 kilometer kubik. Lalu untuk tipe Hawaii di Samudra Pasifik dengan tinggi lebih dari 2000 dpl. Lalu untuk tipe Galapagos di East Pacific Rise atau Barat Kalimantan Selatan dengan tinggi 1500 mdpl dengan diameter alas 25 hingga 35 kilo dengan lereng kurang dari 20 derajat. Lereng tengah paling curam 15 hingga 35 derajat lalu melandai mendekati kaki. Berikut ada ringkasan yaitu gunung api diklasifikasikan menjadi monogenesis dan polygenesis berdasarkan bentuk dan struktur. Monogenesis itu terbentuk dari satu erupsi dengan masa hidup pendek, ukuran kecil, struktur sederhana. Contohnya kubah lava, kerucut silinder, maar. Untuk polygenesis terbentuk dari erupsi berulang dan fase istirahat panjang variasi magma, ukuran besar dan kompleks, lalu mencakup gunung api komposit, jamak kompleks kaldera dan perisai. Komposit dan jamak umum di zona penunjam kerak bumi. Kaldera dibagi tiga jenis genesis, yaitu letusan, ambesan, dan longsoran. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.